Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Syafril MPD dan Ibu Winanda Amalia MPDT, yang disusun oleh saya sendiri, Aziza Zalfira dengan NIM 212311119, Bella Desvita 21231120, dan Selina Tasya Salsabila 21231121. Kami akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan pendidikan di Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Permasalahannya yaitu di mana pada saat ini tidak semua warga negara dapat menikmati pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Permasalahannya yaitu di mana peserta didik tidak mampu untuk bersaing di dunia kehidupan dan pekerjaan. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan ilmu dan teknologi tersebut memiliki pengaruh besar dalam perkembangan segala bidang kehidupan. Salah satu di antaranya berdampak pada pendidikan Indonesia. Penemuan teknologi baru dalam pendidikan di Indonesia menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia. Berbicara perihal seni, seni merupakan kebutuhan setiap manusia. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Kesenian memiliki peran besar dalam kehidupan. Sesuai dengan tujuan pendidikan, maka kesenian mengambil alih yang besar dalam perkembangan sikap manusia, khususnya emosi peserta didik. Seiring dengan perkembangan zaman, kesenian pun memiliki perkembangan. Selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan, mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak pula jumlah peserta didik. Menangani jumlah peserta didik yang meningkat, maka dibutuhkan sekolah untuk menampungnya. Jika daya tampung sekolah tidak memadai, maka timbul suatu masalah, yaitu akan banyaknya peserta didik yang terlantar. Atau tidak, sekolah hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan. Tetapi apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi tidak keseimbangan antara tenaga pengajar dan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu dan relevansi pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik. Indonesia dihadapkan juga dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. Selain itu, kemampuan pesat untuk menjangkau daerah terpencil belum optimal. Yang ketiga adalah aspirasi masyarakat. Dalam 2 warsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Kesemuanya itu mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian tingkat sosial di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Apa akibat yang ditimbulkan dari perubahan sosial tersebut? Gejala yang timbul ialah membanjirnya pelamar pada sekolah-sekolah. Arus pelajar yang meningkat di kota-kota. Di samping pendidikan formal mulia, bermunculan beraneka ragam pendidikan non-formal. Yang keempat adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat atau yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Kebudayaannya dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaannya tersebut tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Karena itu, penilaian dari masyarakat luar itu dianggap objektif.
Semestinya masyarakat luar bukan harus menilainya, hanya melihat bagaimana kesesuaian dan kebudayaan tersebut dengan tuntunan zaman. Dan bukankah pendidikan mempunyai misi sebagai transformasi budaya, atau dalam hal ini adalah kebudayaan nasional? Sebab sebagai sistem pendidikan yang tangguh adalah yang bertumpu pada intinya, sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. Jika sistem pendidikan dapat menganggap masyarakat terbelakang kebudayaannya, berarti melibatkan mereka untuk berperan serta dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu permasalahan aktual pendidikan. Yang pertama, permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual berupa kesenjangan. Kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi. Beberapa masalah aktual pendidikan yang akan dikemukakan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Yang kedua yaitu masalah pendidikan dasar 9 tahun. Keberadaan pendidikan dasar 9 tahun mempunyai landasan yang kuat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar. Dan Pasal 13 menyatakan tujuan pendidikan dasar. Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun SLTP. Selanjutnya, upaya penanggulangan masalah pendidikan aktual. Yang pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler dipekerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun perlulusan. Yang kedua, pemilihan siswa atau kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Yang keempat, oleh karena itu perlu disusun rancangan yang mantap untuk itu. Misalnya antara lain sekolah menengah kejuruan tingkat atas diperbanyak dengan berbagai jenisnya. Di segi lain, pendirian perguruan tinggi swasta dibatasi dan agresivitas terhadap PTS diperketat. Yang terakhir, pendidikan tenaga kependidikan atau prajabatan dan dalam jabatan perlu diberi perhatian khusus. Oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.